Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrina Wacirahayu dari kelas C Keperawatan kelas karyawan. Saya bikin video yang kedua ini juga untuk menjawab pertanyaan dari tugas dari Pak Novi, yaitu tugas fisika. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Yang pertama yaitu pertanyaannya, beri penjelasan lengkap terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan. Saya jawab langsung saja ya. Sebentar. Jawabannya yaitu guna untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis database. Berikut langkah-langkahnya yang akan ditempuh. Yang pertama itu meninjau kembali sistem yang ada, reviewing the existing system. Langkah awal yang harus dilakukan dengan meninjau kembali sistem yang ada dengan melihat apakah sistem saat ini telah ada, kita tidak dapat serta-merta membangun sistem baru, melainkan harus lihat keadaan apakah saat ini sudah ada sistem yang dilaksanakan. Cobalah membangun kekuatan dan mempelajari kelemahan dari sistem yang sudah ada. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan data atau defining data needs. Langkah kedua yang kita laksanakan ialah melihat setiap tingkatan administratif memiliki peran yang tidak sama, sehingga kebutuhan data akan berbeda-beda. Tidak semua kebutuhan data dapat dipenuhi melalui sistem pengumpulan data rutin. Data yang jarang dikumpulkan atau hanya diperlukan untuk satu kecamatan tertentu dapat diperoleh melalui penelitian atau survei menggunakan sampel. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi alur data atau determining the data flow. Langkah ketiga yang kita lakukan yaitu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alur data, di mana tidak semua data yang terkumpul pada puskesmas tertentu harus dikirim ke dinas kesehatan di atasnya. Data paling rinci disimpan sebagai arsip di tempat yang telah ditentukan. Penyampaian laporan ke dinas kesehatan sebaiknya sesuai dengan kesepakatan data apa yang harus dikirim. Yang keempat, desain pengumpulan data, cara pelaporan data atau designing the data collection and reporting tools. Langkah keempat, mendesain pengumpulan data dan cara pelaporan data. Prinsip yang perlu kita penuhi guna mendesain pengumpulan data dan cara pelaporan data yaitu staf yang bertugas untuk mengisi formulir laporan harus mempunyai pemahaman dan mengenai maksud dari formulir tersebut. Sekiranya pengumpulan dan pelaporan data seefektif mungkin, sederhana, dan lengkap. Kemudian yang kelima, ada pengembangan prosedur pemrosesan data atau developing procedure for data processing. Langkah yang kelima, mengembangkan prosedur pemrosesan data di mana data sistem informasi yang kita rencanakan diproses secara konsisten, sesuai dengan tujuan pengumpulan, perencanaan analisis, dan pemanfaatan data. Yang keenam, pengembangan program pelatihan atau developing the training program. Langkah keenam, mengembangkan program pelatihan dengan tujuan meningkatkan sumber daya pelaksana dengan merancang pelatihan sesuai dengan tingkatan pengetahuan pengelola. Kemudian yang ketujuh, ada uji coba sistem atau pre-testing the system. Salah satu tahapan penting dalam pengembangan suatu sistem yaitu sistem informasi yaitu uji coba sistem sebelum diimplementasikan. Suatu sistem harus diuji coba pada kondisi yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedelapan, ada monitoring dan evaluasi pada sistem atau monitoring and evaluating the system. Tujuan dari monitoring dan evaluasi tidak hanya fokus pada mencari kesalahan, kekurangan,
pada sistem, tetapi terhadap aspek-aspek lain yang mendukung secara tidak langsung. Cara ini sangat baik dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan uji coba suatu sistem. Yang kesembilan, mengembangkan mekanisme diseminasi dan umpan balik data atau developing data dissemination and feedback mechanism. Cara ini efektif untuk memotivasi para pengolah data pada level terendah, seperti puskesmas adalah dengan terus-menerus memberikan umpan balik baik positif ataupun negatif mengenai data yang telah mereka hasilkan. Kemudian yang 10, ada mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan atau enhancing the health management information system. Yaitu pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan akan selalu berkembang, di mana para pelaku yang terlibat di bidang ini akan selalu mencoba untuk mengembangkannya, mengikuti tren yang ada. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, DSS merupakan salah satu jenis sistem informasi yang bertujuan menyediakan informasi dan memberikan prediksi kepada pengguna informasi. Carilah contoh penggunaan DSS di bidang kesehatan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Jawabannya, contoh pemanfaatan DSS lainnya adalah aplikasi telehealth yang sedang dikembangkan. Salah satu contoh program telehealth adalah Home Care. Sistem ini menyediakan audio dan video interaktif untuk hubungan antara lanjut usia di rumah dan telehealth perawat. Perawat memasukkan data pasien secara elektronik dan menganalisanya kalau perlu untuk dilakukan kunjungan perawatan melalui kunjungan pasien. Telenursing adalah bagian dari telehealth. Telenursing menawarkan program kolaboratif dan mengurangi biaya pasien. Sebagai contoh, kayak konsultasi dengan perawatan mengurangi angka kejadian masuknya pasien dengan keadaan emergensi di rumah sakit. Telehealth juga bisa diaplikasikan dalam pendidikan dengan mengunjungi satu bagian dengan bagian lain. Melalui halaman web, pengalaman dari praktisi perawat dapat dipelajari oleh orang lain melalui halaman web. Telehealth terdiri dari berbagai jenis bentuk dan telah menunjukkan segi manfaatnya. Beberapa manfaat dari telehealth misalnya meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi waktu, meningkatkan produktivitas akses, meningkatkan peluang belajar. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan telehealth, yaitu pembiayaan, kemudian aspek legal, aspek hukum yang menyatakan bahwa warga negara harus dilindungi dari praktek petugas kesehatan yang tidak baik. Kemudian ada standar keamanan, perhatikan dalam aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan, yaitu keamanan dan keselamatan pasien itu utama di bidang kesehatan. Kemudian ada keamanan data telehealth, memerlukan pencatatan elektronik, yaitu electronic health record, yang rawan akan privasi, kerahasiaan, dan keamanan data. Sehingga penyelenggaraan telehealth harus bisa menjamin keamanan data. Kemudian ada infrastruktur komunikasi. Infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari telehealth yang mempunyai biaya dengan persentase paling besar. Isu yang lain adalah alat untuk hubungan antarmuka interface akan sulit menyelenggarakan telehealth jika tidak saling terhubung atau terkoneksi antar perawat dengan si pasien tersebut. Pertanyaan yang ketiga, berilah penjelasan lengkap tentang sistem informasi di puskesmas.
Sebelumnya saya menjelaskan dulu definisi sistem informasi di Puskesmas. Sistem informasi manajemen Puskesmas atau SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya menurut Depkes RI 1997. SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. Nah, SIMPUS merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.